Jadi kalau kemasan kita di sini pakai daun jati. Itu daun jati. Kemudian ada mungkin bumbu pecelnya juga bisa dicoba sendiri, insya Allah beda. Selamat siang, bisa memperkenalkan diri Mas? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima. Ya. Saya pemilik dari usaha nasi pecel Deso ini. Lokasinya berada di mana ini Mas? Ini kalau untuk warungnya sendiri ada 4 ya, masih ada 4 cabang. Yang pertama di Jalan Sirojul Munir, kemudian yang kedua ada di Komplek Perdagangan di Gang Noble, yang ketiga ada di Al-Falah Cikaret, kemudian yang keempat ada di Setu Pemda ya, di Binong. Berarti ada 4 cabang ya? Alhamdulillah ada 4 cabang Mas. Ya. Sudah berapa lama Mas memulai usaha ini? Kurang lebih sekitar 2 tahun dari mulai tahun 2020 awal Mas. Jadi kita mulai di bulan Maret kalau nggak salah, bulan Maret, kemudian berjalan sampai sekarang. Selama ini minat para masyarakat atau orang-orang sekitar itu gimana? Alhamdulillah sih Mas ya, untuk jualannya sendiri ya lebih banyak ramenya, tapi ya namanya jualan masih kadang sepi, ya wajar lah namanya jualan. Tapi alhamdulillah untuk grafiknya sih naik Mas. Untuk margin penjualan juga alhamdulillah naik. Ini istimewanya apa Mas? Ini ada kayaknya unik nasi pecel Deso itu Ya. ada bedanya dengan yang lain. Jadi sejarahnya Mas ya, sejarahnya kita jualan ini tuh awalnya kita hobi makan nasi pecel, cuman kondisinya kan kalau untuk nasi pecel di sini biasanya sudah beda sama yang di Jawa-Jawa tuh, yang di Jawa, di kampung-kampung. Kita punya konsep, kita mulai jualan di sini tuh awalnya iseng Mas, iseng untuk ngisi waktu luang awalnya kita juga nggak nyangka kalau alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang ini. Awalnya itu kita kalau pagi selalu nganggur, kita kemudian yuk kita coba jualan nasi pecel, cuman dengan konsep yang sama persis kayak di Deso, kayak di kampung, makanya kita namakan pecel Deso. Konsepnya kayak gimana ya, mungkin yang beda pecel sini sama pecel di kampung kebanyakan itu kemasannya Mas. Jadi kalau kemasan kita di sini pakai daun jati, itu daun jati. Kemudian ada mungkin bumbu pecelnya juga bisa dicoba sendiri, insya Allah beda. Dulu kita pertama jualan 3 liter ya Bun ya, 3 liter nasi kalau nggak salah Mas, 3 liter nasi. Kita mulai buka itu jam habis subuh jam 5:30. Di hari pertama tuh kok kita juga nggak nyangka ternyata sebesar itu antusias pembeli. Kita buka jam 5:30, jam 6:30 alhamdulillah habis Mas, 3 liter. Dan kemudian mulai naik sampai sekarang gitu. Sekarang mungkin sekitar perharinya 15 liter Mas.
untuk satu tempat ini ya. 15 liter itu nasi Beras. beras. Nah, 15 liter beras. 15 liter itu berapa, perkiraan berapa porsi atau berapa bungkus nasi? Kurang lebih sekitar berapa ya? 500-an kali ya. 500 bungkus lah ya. 500 bungkus ya. Jadi tinggal ngalikan 500 bungkus tiap hari kali 10.000 mas ya? Ya, kalau sekarang 10.000, dulu pertama kita jualan kan nggak langsung 10.000 mas. Kita dulu pertama jualan 5.000. 5.000. Ya, 5.000 naik ke 6.000, 7.000 sampai sekarang karena bahan-bahan naik semua mas ya. Jadi mau nggak mau kita juga ikutan naik di 10.000 gitu. Ya. Jadi pas waktu kemarin harga minyak naik itu Oh udah kena mas, kena imbasnya juga kita. Gorengan yang tadinya 1.000 naik jadi 1.500 ya karena memang mau nggak mau harus ikutan naik mas. kok hobinya di itu mas nasi pecel, apa sebelumnya itu punya keahlian atau sebelumnya? Ya, qadarullah dulu istri pas masih lajangnya sering bantuin mbahnya jualan pecel, makanya resep-resepnya juga dari mbahnya gitu. Dari mbahnya yang jualan nasi pecel waktu itu ya. Kalau untuk masnya sendiri background kuliner Oh. mungkin berbeda. Ya kurang kalau saya mas, jadi dulu saya tuh ex pekerja ya, dari dulunya sebelum tahun 2019 saya karyawan pabrik mas. Jadi resign terus nyoba-nyoba jualan di nasi pecel ini, alhamdulillah sampai sekarang. Kendalanya apa selama ini Pak dialami? Ya paling gini mas, namanya kita jualan ya, kadang rame kadang sepi ya, namanya jualan aja lah ya. Jadi terkadang kita biasanya sih umumnya kalau jualan kuliner kayak gini Sabtu Minggu tuh kita agak rame ya kan. Di hari-hari biasa agak turun ya, wajar lah karena memang kadang-kadang kalau di hari Sabtu sama Minggu itu banyak yang tamu mas, tamu dari luar, jadi dari luar wilayah sini, jadi emang sengaja main ke sini buat makan nasi pecel tuh. Makanya kalau untuk Sabtu Minggu kita agak rame gitu. Kalau untuk hari biasa mungkin bisa dikatakan ya agak ya kayak gini lah gitu. Terus itu menerima pesanan juga mas? Bisa mas, jadi selain nasi pecel kita juga masih banyak lagi yang lain kayak nasi urap, nasi uduk, dan apa soto, kadang sop iga juga ada. Jadi kita untuk pesanan bisa ke nanti nomornya dikasih mas aja. Kalau untuk jam bukanya kita mulai di jam setengah 6 pagi, tutup untuk yang di Sirojul Munir ini di belakang Kodim kita tutup jam 9 malam mas, jam setengah 6 pagi sampai jam 9 malam. Kemudian untuk yang di komplek perdagangan sama dimulai jam setengah 6 pagi sampai jam 9 malam. Tapi untuk yang Alfala sama Pemda itu jam setengah 6 sampai jam 2 siang. Terus harapan kedepannya apa mas? Ya mudah-mudahan yang namanya orang usaha mas ya pengennya maju mas ya, cabangnya tambah banyak gitu ya kan. Nah, jadi bisa lebih bermanfaat buat orang lain juga ya kan. Terus ini mas, tipnya apa mas agar usahanya itu kan selama ini antusias masyarakatnya cukup bagus gitu. Kalau saya berikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen tuh mas. Jadi kita mempersembahkan kualitas yang terbaik untuk pelanggan, itu aja sih mas. Jadi apa yang kita jual harus layak kita makan juga kan. Mungkin cukup dulu mas ya. Ya. Mungkin kalau dilanjutkan mungkin bisa dengan waktu yang lama. Saya akhiri sekian. Terima kasih. Itu semoga tambah lancar usaha. Amin. Terima kasih mas. Ya, makasih mas.